Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Siono T 2017-1361. Oke, di sini saya akan memaparkan materi kami dari kelompok 4 yang tentang sumber-sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi, sumber belajar adalah usaha sadar yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan menggunakan sebuah metode. Nah, dengan demikian, sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan individu atau sebuah kelompok itu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, sikap, kegiatan, keyakinan, emosional, dan perasaan. Secara singkat, sumber belajar dapat digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Lalu sumber belajar dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu manusia, pengajaran, bahan pengajaran, alat atau perlengkapan, aktivitas, dan lingkungan. Yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah orang yang menyampaikan secara langsung dan menyajikan pesan-pesan pengajaran tanpa menggunakan alat bantu atau perantara. Contohnya guru, dosen, terus tutor, pembicara, narasumber, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu bahan pengajaran. Bahan pengajaran atau material itu adalah suatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran, baik digunakan alat atau bahan. Lalu contohnya itu seperti buku, modul, transparansi, video, tip, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu alat dan perlengkapan. Dalam ini diartikan sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan dan menampilkan pesan yang tersimpan dalam bahan atau alat. Nah, alat ini biasanya disebut hardware atau perangkat keras. Contohnya proyektor, OHP, monitor, terus tape recorder, radio, dan sebagainya. Nah, dalam beberapa hal, teknik yang diartikan sebagai prosedur untuk dikoordinasikan dengan sumber belajar lain untuk menyampaikan ajaran atau materi pengajaran. Nah, contohnya simulasi, sistem pembelajaran, modul, karya wisata, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu aktivitas. Dalam hal ini berupa teknik yang digunakan sebagai prosedur atau acuan yang dikoordinasikan dan berkoordinasi dengan sumber belajar lain. Nah, contohnya seperti simulasi, sistem pembelajaran modul, karya wisata, diskusi, dan lain-lain. Lalu yang kelima, lingkungan. Nah, yang dimaksud lingkungan di sini yaitu lingkungan belajar. Nah, lingkungan sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruangan atau situasi di sekitar proses pembelajaran yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Nah, lingkungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik, itu seperti gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, museum, masjid, dan sebagainya. Nah, lalu lingkungan non fisik, nah, seperti tatanan ruang belajar, ventilasi, cuaca, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu dilihat dari segi tipe atau asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Nah, sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat atau dipergunakan untuk tujuan membantu belajar mengajar. Contohnya slide, transparansi, film pendek yang menggunakan topik tertentu, lalu OHP, buku, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu sumber belajar yang mudah tersedia. Maksudnya sumber media yang sumber belajar yang mudah didapatkan, yaitu seperti museum, kebun binatang, safari garden,
pasar, toko dan sebagainya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Huda. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang jenis sumber belajar. Secara garis besarnya, terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu yang pertama sumber belajar yang dirancang. Yang mana sumber belajar yang dirancang ini secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang dimaksud sumber belajar yang dimanfaatkan ini yaitu tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya yaitu AICT 1979 mengklarifikasikan jenis sumber belajar menjadi 6, yaitu 1. Pesan, yaitu informasi yang ditransmisikan diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Termasuk ke dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi, materi pokok, dan lain sebagainya. Kedua, orang, yaitu manusia yang dibentuk sebagai penyimpan, pengolah, penyaji pesan. Dalam kelompok ini jika dilihat dari sisi internal, dimasukkan para staf pusat sumber belajar itu sendiri yang ada pada struktur organisasi PSB, yaitu kepala sekolah, koordinator pembelajaran, ketua unit pelayanan, dan lain sebagainya. Ketiga, bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Sebagai program media termasuk kategori bahan terdiri dari dua kriteria, yaitu material sederhana dan material mutaakhir. Misalnya transparansi, slide, film, audio, video, dan lain sebagainya. Yang keempat, alat, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya proyektor, slide, overhead, video tape, dan lain sebagainya. Kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya pembelajaran terprogram, belajar sendiri, dan lain-lainnya. Keenam, lingkungan, yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik, gedung sekolah, perpustakaan, studio, dan sebagainya, maupun lingkungan non fisik, yaitu suasana belajar dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dalam memilih sumber belajar kita harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama, ekonomis, yaitu tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Kriteria yang kedua yaitu praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Yang ketiga yaitu mudah, dapat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Kriteria yang keempat, fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Yang kelima yaitu sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membagikan motivasi dan minat belajar siswa. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Diah Belalita Erviana, NIM T 2018-1449. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media dalam pembelajaran. Ada yang secara khusus dan ada yang secara umum. Yang secara khusus yaitu manfaat media dalam proses pembelajaran adalah mempelajari interaksi antar pembelajar dengan pembelajar sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan yang secara khusus itu menurut Kim dan Dayton, manfaat media dalam pembelajaran yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Maksudnya yaitu setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelayanan tertentu. Jadi setiap pembelajar yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama seperti yang diterima oleh pelajaran-pelajaran lain. Yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, yaitu dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Jadi singkatnya, media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi hidup, tidak menonton dan tidak membosankan. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Maksudnya yaitu media dapat membantu pelajar dan pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Yang keempat yaitu efisien dalam waktu dan tenaga. Ini menjelaskan suatu mata pelajaran dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Jadi pengguna media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu pembelajar menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Yang keenam yaitu media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi media pembelajaran ini dapat dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat melakukan kegiatan pembelajaran dimanapun tanpa tergantung pada keberadaan seseorang pembelajaran. Yang ketujuh yaitu media peran menumbuhkan sikap positif belajar terhadap materi dan proses belajar. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong pembelajar untuk mencapai mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang kedelapan yaitu mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, pembelajar akan lebih banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek edukatif misalnya seperti membantu kesulitan belajar pembelajar, membentuk kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Maksudnya yaitu mengidentifikasikan bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya, dalam dijelaskan melalui media, gambar pasar dari yang tradisional sampai pasar modern. Demikian pula materi yang disajikan secara lebih sederhana dengan bantuan media. Yang ke-10 yaitu media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Jadi dengan media ini suatu peristiwa penting yang sedang terjadi di benua lain dapat dihadirkan seketika di ruang kelas. Yang ke-11 yaitu media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Misalnya, itu seperti objek-objek pelajaran yang terlalu kecil, terlalu besar, atau terlalu jauh dapat kita pelajari melalui bantuan media. Mungkin itu saja manfaat dari media. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggira Masa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media.
Salah satu ciri media pembelajaran yaitu media dapat memberikan dan juga mengandung pesan-pesan yang akan disampaikan oleh siswa. Nah, sebagian media itu bisa merespon atau mengolah pesan yang disampaikan. Maka media tersebut dinamakan sebagai media interaktif. Yang pertama ada media berbasis manusia. Media berbasis manusia ini termasuk media tertua yang digunakan untuk memberikan informasi dan juga menyampaikan pesan. Nah, dan langkah-langkah untuk menggunakan media ini yang pertama ada membuat rumusan masalah yang relevan. Kemudian ajarkan mengapa pengetahuan itu penting. Dan berikan masalah-masalah sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dan yang terakhir juga berikan nilai pengetahuan atas apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua ada media berbasis cetakan. Pada umumnya media berbasis cetakan ini seperti contoh buku, majalah, tabloid, artikel, jurnal, tes, dan lembaran-lembaran lainnya. Nah, dalam memberikan media berbasis cetakan ini, usahakan berikanlah informasi yang selayaknya bisa ditampung oleh siswa dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, dan juga gunakan bahasa-bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual ini memegang peran yang penting dalam kegiatan belajar mengajar karena media ini menunjukkan bagaimana bentuk benda tersebut. Seperti contoh berbentuk gambar, lukisan, grafik, tabel, peta, dan lain sebagainya. Dan jika menggunakan media berbasis visual ini, usahakan gunakan sesederhana mungkin. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu media berbasis audiovisual. Dalam menggunakan media berbasis ini harus membutuhkan waktu yang double karena harus menggabungkan media visual dan diberikan audio. Contohnya seperti narasi. Nah, dalam membuat narasi ini usahakan jangan memakai kalimat-kalimat yang mengandung makna terlalu rumit agar dapat dimengerti oleh siswa. Kemudian yang terakhir ada media berbasis komputer. Nah, media berbasis komputer ini mempunyai peran yang berbeda dalam bidang pendidikan dan juga dalam bidang latihan. Nah, media berbasis komputer ini bisa memberikan informasi untuk siswa dalam hal pendidikan, kemudian bisa digunakan untuk mengolah data, memberikan evaluasi kepada siswa, dan juga mencatat semua perkembangan siswa. Nah, itu contoh beberapa penggunaan media. Jadi, intinya, kesimpulannya, dalam penggunaan media pembelajaran ini, seorang guru harus mempunyai kreativitas tinggi untuk memanfaatkan media dan juga dilihat dari materi apa yang akan disampaikan, kemudian bagaimana keadaan siswa saat belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar itu tidak monoton dan siswa itu lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru dan kegiatan belajar mengajar mencapai tujuan yang diinginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, come on!